Presiden Joko Widodo meminta untuk dilakukan percepatan terkait pengadaan rapid test sebagai langkah antisipasi COVID-19 di Indonesia. Sejumlah rumah sakit pun disebut Jokowi sudah disiapkan khusus untuk merawat pasien COVID-19. Lalu bagaimana teknis pelaksanaannya? Kita terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Presiden, Fajrul Rahman. Selamat sore, Mas Fajrul. Selamat sore Mega. Ya, Mas Fajrul, Presiden menyebut rapid test dilakukan sore ini di wilayah Jakarta Selatan. Apa yang menjadi pertimbangan utamanya? Pertimbangan utama tadi disebutkan sebenarnya karena dianggap wilayah yang cukup besar terdampak dari COVID-19 ini, seperti itu. Ya, disebutkan juga ada 1 juta test kit yang akan diadakan. Apakah semua ataupun seluruh test kit ini sudah ada di Indonesia? Penyiapan segala sesuatunya memang sekarang sedang dalam proses dan itu semuanya disiapkan oleh Kementerian Teknis. Ada yang dari BUMN, kemudian juga ada yang semuanya di bawah koordinasi dari Pak Doni Monardo. Jadi secara teknis yang akan menjawab adalah nanti Pak Doni Monardo tentang kesiapan terkait dengan obat-obatan maupun juga test kit yang diupayakan nanti secara massal, secara meluas begitu. Oke, Mas Fajrul, tapi kita tegaskan kembali, artinya sudah ada berapa rapid test yang sudah ada di tanah air dan siap untuk digunakan hari ini? Semuanya sebenarnya akan bisa langsung dijawab oleh Pak Letjen Doni Monardo. Saya tidak mau mengambil posisi yang menjadi kewenangan dari beliau. Artinya publik juga kemudian ingin tahu sebetulnya bagaimana mekanisme pelaksanaan rapid test tersendiri. Dan semuanya kan itu karena beliau sekarang mengambil dalam posisi sebagai gugus tugas dari penanganan COVID-19. Jadi secara teknis dan operasional itu di tangan Pak Doni Monardo. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan obat-obatan, kemudian juga perlengkapan semuanya berada di tangan Pak Doni Monardo. Oke, kembali kalau misalnya mengenai wilayah, di sistem distribusinya nanti akan seperti apa? Wilayah mana yang nantinya akan diprioritaskan untuk mendapatkan fasilitas rapid test ini? Yang begini, kebijakan dari Presiden Jokowi saja ya, jadi saya tidak bisa menyebut daerah-daerah mana, tapi kebijakan langsung dari Presiden jelas di mana tempat yang paling besar sebarannya. Dan itulah tempat yang akan lebih didahulukan sebagai prioritas dari rapid test, kemudian juga obat-obatan yang disediakan. Termasuk tadi kan Presiden sudah menyebutkan ada sejumlah obat-obatan yang juga sudah disiapkan untuk keperluan tersebut begitu. Oke, tapi mengenai screening yang akan dilakukan oleh rapid test ini artinya kan akan memperluas deteksi dini COVID-19, artinya juga harus ada fasilitas-fasilitas lain yang juga dipersiapkan seperti rumah sakit rujukan, tenaga medisnya sendiri, kapasitas laboratorium, penanganan sampelnya akan seperti apa. Apakah ini juga sudah disiapkan kebijakan-kebijakan di sektor-sektor ini? Kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo itu adalah misalnya menggunakan Wisma Atlet yang waktu itu digunakan oleh Asian Games, nanti akan disediakan itu hampir 22.000 lebih tempat tidur. Tapi yang sementara hari Senin ini bisa dipakai dalam jumlah yang cukup besar sekitar 1.800. Kemudian nanti sekarang juga sedang siapkan yaitu Pulau Galang di Kepulauan Riau yang juga akan dipakai untuk upaya menampung mereka yang terdampak COVID-19. Kemudian pemerintah juga menyediakan dana yang dipakai untuk menangani mereka-mereka yang terkena atau terdampak dari COVID-19 tersebut. Dan selain itu juga BUMN kan juga sudah membuka kesempatan untuk kepada relawan seluruh Indonesia yang bisa nanti dipakai atau dipergunakan dalam upaya untuk memenuhi keperluan di Wisma Atlet maupun di Pulau Galang. Oke, Mas Fajrul, di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai pernyataan Presiden mengenai pengadaan obat Avigan dan juga kloroquine seperti apa pengadaannya. Kita akan lanjutkan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan masih bersama juru bicara Presiden Fajrul Rahmat yang telah tersambung melalui sambungan telepon. Mas Fajrul, tadi dikatakan mengenai kesediaan Wisma Atlet untuk menjadi rumah sakit nantinya menangani pasien COVID-19. Kapan kemudian Wisma Atlet ini akan segera dioperasikan sebagai rumah sakit? Rencananya itu sebagaimana dilaporkan oleh Pak Letjen Doni Monardo sebagai Ketua Gugus Tugas bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 itu sudah siap menerima pasien maksimum 2.400 orang. Nanti para staf medis disiapkan oleh BUMN, TNI Polri, Kemenkes, dan juga ada Rumah Sakit Pertamina sebenarnya di Cempaka Putih Jakarta yang juga bisa disiapkan untuk perawatan. Tapi 8 tower kemudian disiapkan bila mana diperlukan. Kalau kita memakai semua 10 tower itu sekitar dapat menampung 22.200 pasien. Selain itu kita juga menyiapkan Pulau Galang yang sekarang direncanakan akan bisa dipakai karena sampai hari 28 Maret kemarin sudah 32% target selesai. Ini cukup luas karena ini kan bekas dulu pengungsi Vietnam. Lahan yang kita pakai itu sekitar 20 hektar dari total luas yang bisa dipakai 80 hektar. Itu juga ribuan. Untuk Pulau Galang sendiri target selesainya kapan, Mas Fajrul? Target yang diberikan Presiden itu 2-3 minggu ke depan ini harus selesai. Jadi dan siap dimanfaatkan semuanya begitu. Oke, pembagian pasien yang bisa dirawat di Wisma Atlet dan kemudian yang akan dirawat di Pulau Galang ini akan seperti apa teknisnya? Teknisnya tentu akan bisa dijawab nanti oleh gugus tugas pengadaan COVID-19 tentu bersama dengan Kementerian Kesehatan. Oke, tadi dikatakan untuk Wisma Atlet sendiri ada ribuan yang nantinya bisa ditampung di 22.200 kalau kita memakai 10 tower. 10 tower. Nah, untuk tenaga medisnya sendiri seperti apa? Selain tenaga medis juga alat pelindung diri bagi tenaga medisnya apakah bisa dijamin ataupun dipastikan akan sesuai? Untuk yang 2.400 pasien ini saja selama 3 bulan nanti diperlukan misalnya dokter spesialis 80 orang, tenaga perawat, segala macam. Nah ini kan kemudian ada juga tenaga-tenaga volunteer ini yang sekarang sedang diupayakan bersama-sama oleh BUMN, TNI Polri, Kemenkes, segala macam. Termasuk untuk tenaga-tenaga volunteernya sudah dari kemarin itu BUMN sudah mencoba melakukan rekrutmen secara langsung gitu kepada publik. Oke, selain kemudian mengenai fasilitas kesehatan untuk menangani pasien COVID-19 ataupun pasien dalam pengawasan, untuk pengadaan obatnya sendiri tadi karena dikatakan dalam konferensi pers Presiden mengatakan ada 2 obat yang saat ini sudah mulai diadakan, ada Avigan dan juga Chloroquine. Ini bagaimana Mas Fajrul perkembangannya? Tadi sebenarnya disampaikan oleh Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN bahwa dengan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan gugus tugas ada beberapa yang disiapkan walaupun kita sama-sama tahu bahwa belum ada secara khusus untuk menangani COVID-19 tetapi dari sejumlah kesembuhan yang terjadi di beberapa negara itu ada beberapa obat yang direkomendasikan begitu. Misalnya yang sedang disiapkan itu adalah Avigan. Ini sekarang sudah didatangkan itu untuk pasien yang usianya 60 tahun itu sekitar 5.000 butir. Itu kalau misalnya memang bisa menyembuhkan itu nanti atas approval memang dari pasien itu akan didatangkan sekitar 1 sampai 2 juta butir segera. Kemudian ada juga yang disiapkan yang lain untuk keperluan pasien begitu. Oke. Artinya fasilitas kesehatan maupun pengadaan obat ini karena dalam 2 hari rapat terbatas Presiden menekankan ada 3 hal yang menjadi prioritas dari Kabinet Indonesia Maju sekarang, yaitu yang pertama, yang paling utama adalah soal kesehatan masyarakat seperti itu dalam menghadapi COVID-19 ini. Kemudian yang lain adalah tentang bagaimana menyiapkan menyelamatkan kehidupan perekonomian dari masyarakat melalui apa yang disebut sebagai safety net begitu. Kemudian yang ketiga yaitu soal bagaimana menyelamatkan dunia usaha sekarang. Gitu. Jadi yang prioritasnya tetap adalah kesehatan masyarakat.
Baik, kita harapkan memang pemerintah memiliki strategi yang cepat dan juga tepat untuk sama-sama menangani wabah COVID-19 ini. Ya. Ya insya Allah, karena sekarang kan Presiden dan Pak Letjen Doni Munardo yang memegang apa yang kita sebut sebagai organizational leadership, kemudian operational leadership dan information leadership. Oke. Baik. Terima kasih Mas Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, banyak. telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini. Semoga ya betul, semoga kita bisa melewati masa-masa sulit ini bersama-sama ya, bergotong royong. Betul, setuju.